Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Andi Adila Fristani Asis STMT, salah satu dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Saya mengajar di bidang konsentrasi keairan, di mana beberapa mata kuliah saya ampuh, yaitu mata kuliah hidrologi terapan, mata kuliah teknik pelabuhan, mata kuliah rekayasa irigasi, dan mata kuliah PSDA. Salah satu mata kuliah yang saya deskripsikan yaitu mata kuliah hidrologi terapan, di mana mata kuliah hidrologi terapan ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dalam aspek pengajaran. Adapun deskripsi mata kuliah hidrologi terapan ini akan dibahas konsep hidrologi, curah hujan, evaporasi, dan infiltrasi, dan faktor yang mempengaruhi. Metode perhitungan evaporasi, perkiraan debit banjir, menghitung curah hujan, penelusuran banjir hujan, analisa limpasan air hujan, aliran permukaan, dan perancangan irigasi dan hidrologi. Capaian pembelajaran mata kuliah hidrologi terapan: yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai prinsip dan metode aplikasi peraturan, standar, pedoman, dan manual dalam perencanaan bidang konstruksi bangunan teknik sipil. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kelima, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerja yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keenam, mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang ketujuh, mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menginterpretasikan data hasil eksperimen dan pengujian baik dalam skala laboratorium maupun lapangan terhadap masalah rekayasa berdasarkan kaidah ilmiah yang benar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hidrologi terapan, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan siklus hidrologi, meteorologi, serta elemen-elemen dan penggunaannya dalam bidang teknik sipil, menganalisis data distribusi curah hujan dan intensitas hujan, dan mengolah data-data curah hujan, menghitung hujan rata-rata, dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis dengan sikap bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses evaporasi, transpirasi, intersepsi, dan infiltrasi, dan menganalisis hasil perhitungan evaporasi dan laju infiltrasi secara terukur dan bermutu, menjelaskan tentang air tanah dan metode penentuan debit air dan perkiraan debit rencana banjir secara sistematis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis limpasan air hujan dan perkiraan debit banjir berdasarkan tinggi muka air dengan pendekatan metode rasional, mengelola hasil pengukuran debit menjadi routing curve, menghitung debit banjir rencana dengan pendekatan beberapa metode, serta memahami perancangan irigasi dan hidrologi. Referensi yang digunakan mata kuliah hidrologi terapan ada beragam, dari e-book, kemudian dari buku-buku yang berkaitan dengan hidrologi terapan, serta sumber pustaka lainnya. Sistem pembelajaran mata kuliah hidrologi terapan menggunakan metode sinkronus dan asinkronus, di mana dilakukan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses pembelajaran, yaitu dengan ceramah, pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan studi kasus dan kelompok.
Perkuliahan bentuk sinkronus secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference yaitu Zoom, sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan dengan WhatsApp group atau forum diskusi LMS UNI yaitu Kalam untuk memfasilitasi mahasiswa dalam absensi, berdiskusi, dan penugasan secara mandiri dan kelompok. Adapun hal pokok yang menjadi poin untuk penilaian setiap pembelajaran mata kuliah hidrologi terapan yaitu pertama, kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan 10%, yang kedua, penugasan terstruktur berupa tugas mandiri dan kuis itu 20%, UTS 35%, dengan UAS itu 35%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran keseluruhan itu 100%. Di mana mata kuliah hidrologi terapan ini ada 16 pertemuan, yaitu pertemuan 1 dan sampai ke 7 itu pertemuan perkuliahan, dan pertemuan ke-8 itu UTS, dan pertemuan 9 sampai 15 itu perkuliahan, dan 16 itu UAS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah hidrologi terapan untuk mahasiswa pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Makassar. Berikut cuplikan video pengajaran tatap muka di kelas mata kuliah hidrologi terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita masuk di pertemuan hari ini ya. Selamat siang semua ya. Oke, sebelum untuk memulai mata kuliah hidrologi terapan ini, mari kita berdoa. Silakan untuk dipimpin ke kelasnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Oke, untuk absensi silakan kalian absensi di kalam ya. Saya kasih waktu 5 menit. Materi hari ini, pertemuan hari ini kita membahas tentang curah hujan ya. Jadi mungkin pertemuan sebelumnya ini kita sudah membahas alat-alat yang dipakai untuk mengukur curah hujan. Sekarang kita lanjutkan materinya. Jadi untuk di curah hujan ini ada perbaikan data ya. Yaitu pada pengukuran data hujan sering dialami dua masalah, yaitu pengisian data hilang dengan pemeriksaan konsistensi data ya. Kemudian untuk pengisian data hilang, data hujan yang hilang dapat diisi dengan nilai perkiraan berdasarkan data dari 3 atau lebih dari stasiun terdekat di sekitarnya. Dua cara untuk melakukan koreksi data, yaitu pertama ada metode perbandingan normal. Kita bisa melihat di sini ada persamaan PX per NX ya, ini PX per NX, ini kelihatan ya? PX per NX 1 per N, P1 per N1 tambah P2 per N2 tambah P3 per N3 dan seterusnya. Dimana itu PS itu hujan yang hilang dari stasiun S ya. Kemudian P1, P2 sampai P itu data hujan di stasiun sekitarnya pada periode yang sama. Kemudian NX itu hujan tahunan di stasiun X. N1, N2 hujan tahunan di
stasiun sekitar X, dengan N itu jumlah stasiun. Jadi jumlah stasiun itu berapa stasiun yang ada di curah hujan itu, ya. Oke, saya next lagi. Nah, kemudian ada metode reciprocal, ya. Jadi metode ini lebih baik karena memperhitungkan jarak antar stasiun, ya. Sini kita bisa lihat jarak persamaannya. Px sama dengan sigma Ni sama dengan 1 per Pi per Li pangkat 2 per sigma Ni sama dengan 1 per 1 per Li pangkat 2, ya. Jadi kita bisa menggunakan juga rumus seperti ini. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan konsistensi data. Konsistensi dan pencatatan hujan diperiksa dengan metode kurva massa ganda. Metode ini membandingkan hujan tahunan kumulatif dari stasiunnya terhadap stasiun referensi X. Stasiun referensi biasanya adalah nilai rata dari beberapa stasiun di dekatnya. Kemudian, ini ada jaringan pengukur hujan. Perencanaan jaringan stasiun pengukuran hujan adalah sangat penting di dalam hidrologi karena jaringan tersebut akan memberikan besarnya takaran atau jumlah yang jatuh di das. Ya. Tahu itu das? Tahu itu das? Oke, jadi das itu daerah aliran sungai. Di sini kita lihat ada persamaannya jumlah optimum stasiun hujan dapat diperoleh dengan persamaan. Ya, jadi N itu jumlah stasiun hujan, jadi berapa stasiun hujan yang kita gunakan. Kemudian TP itu koefisien variasi hujan yang didasarkan pada stasiun hujan yang ada. Kemudian itu ini apa? Kalian tahu nggak ini? Yang ini? Simbolnya apa ini? Ini apa ini? Oleh ini? Oh, sigma kecil, sigma. Ini kan dia begini. Sigma kecil tuh. Kalau pi kan dia begini. Sigma kecil. Kalau dia lambda begini ya. Apa itu? Sigma kecil tuh. Sigma kecil untuk cari persamaan. Ini standar deviasi dia ada di sini. Ya kan? Standar deviasi kan? Ya, beda lagi kalau dia simbolnya kalau kita bahas kayak lambda, rho kan? Nah, itu. Dan sini kan dia membahas tentang jaringan pengukuran hujan. Oke, saya next lagi. Jadi ini ada salah satu contoh soal. Di dalam stasiun daerah aliran sungai terdapat 3 buah stasiun hujan. Hujan rata tahunan di ketiga stasiun tersebut berturut-turut, ya. Jadi ada nilai itu sudah ada 1.800, 2.200 dan 1.300 mm, ya. Terus di sini ditanyakan tentukan jumlah optimum stasiun hujan das tersebut jika kesalahan yang diinginkan 10%. Di sini kita bisa lihat tadi dari berapa P-nya itu tadi stasiunnya ada berapa, yang ini kan ada 3 kan? Ada 1.800, 2.200 dan 1.300. Jumlah stasiunnya ada 3, makanya kita bagi 3 jadi dapatnya nilai seperti ini. Kemudian dicari P2-nya lagi, jadi di sini kita pangkatkan, ya. Kita pangkatkan, terus kita jumlahkan dan nanti seperti ini. Sampai seterusnya kita masukkan nilainya. Jadi jumlah stasiun hujan diperlukan adalah 7 buah, sehingga diperlukan tambahan 4 stasiun hujan. Ya. Oke, saya next lagi. Nah, terus kita masuk ke intensitas curah hujan. Kalau intensitas curah hujan itu simbolnya apa? I. Satuan? Milimeter per hari. Oke, milimeter per hari. Jadi intensitas hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi di dalam satu satuan waktu tertentu. Besarnya intensitas hujan ini dapat dibaca dari perbandingan kurva hasil pencatatan alat ukur curah hujan otomatis. Ya. Jadi hasil perhitungan intensitas hujan akan digambarkan dalam bentuk grafik. Hubungan intensitas dengan durasi berupa garis lengkung. Pada grafik akan terbaca bahwa semakin pendek waktu hujan maka semakin besar intensitasnya, dan makin lama waktu hujan maka kecil intensitasnya, ya. Nah, ini kalau diperhitungkan analisis intensitas curah hujan itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, ya. Ada metode kombinasi Talbot. Ya, jadi kalau ini kita lihat rumusnya di mana rumus Talbot ini ditemukan oleh Prof. Talbot. Jadi makanya rumusnya menjadi metode Talbot, ya. Jadi ini
penemunya nih, Prof. Talbot. Nah, di sini kita bisa lihat juga pertamanya ada I sama dengan A tambah B, ya, untuk mendapatkan nilai intensitas curah hujan. Ya. Oke, saya next dulu. Nah, kemudian ada metode Sherman, ya. Mungkin kalian pernah dengar di sini ada kalau kita hitung intensitas curah hujan. Kemudian ada metode Ishiguro, ya. Jadi sudah jelas I itu intensitas curah hujan, T itu lama berdirinya hujan. Oke, saya next lagi. Nah, kemudian itu yang biasa kita gunakan, yang selalu digunakan dalam perhitungan intensitas hujan itu Monod. Nah, pasti pernah dengar kan? Kalau kita menggunakan metode Monod, ini berdasarkan curah hujan harian R-nya 24. Ya. Jadi kita bisa hitung-hitungnya I sama dengan R24 per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Ini sudah jelas I itu intensitas dengan satuan milimeter per jam. Jadi bukan milimeter per hari, karena itu waktu, kan? Waktunya berapa yang terjadi. Kemudian R24 itu curah hujan maksimum dalam 24 jam. T itu namanya curah hujan per durasi, ya, atau jam. Nah, di analisis frekuensi curah hujan, di sini kita menghitung periode ulang. Berapa yang terjadi, berapa yang kita menghitung periode ulangnya. Jadi di sini ada frekuensi curah hujan. Frekuensi hujan besaran kemungkinan suatu besaran hujan disamai atau dilampaui. Analisis frekuensi dapat ditetapkan untuk data debit sungai atau data hujan, di mana tujuan dari analisis ini mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian dengan menggunakan distribusi probabilitas. Probabilitas tahu pernah menghitung probabilitas? Pernah ya? Kalau kita itu di hidrolika ya, pakai itu. Menghitung probabilitas, grafiknya ada biasa itu. Ya. Oke, kemudian ini ada analisis frekuensi curah hujan. Jadi kalau kita menghitung analisis frekuensi curah hujan itu ada beberapa metode. Pertama ini ada metode standar deviasi. Nah, inilah standar deviasi yang kita hitung nanti, di mana S itu sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1 dikali XI per X rata-rata. Ya. Jadi kalau X itu kalau ada garis-garis itu rata-rata ya, pangkat 2 per N. Ya. Terus N itu jumlah data. Jumlah data itu berapa data yang kita gunakan untuk menghitung standar deviasinya. Kemudian ada menghitung koefisien kemencangan atau CS. Ya. Di sini itu kemencangan itu suatu nilai yang menunjukkan derajat ketidaksimetrisian dari suatu bentuk distribusi. Jadi sudah jelas juga CS-nya itu koefisien squareness, dan SI-nya itu nilai varian. Ya. Jadi ini juga termasuk bagian dari analisis frekuensi curah hujan, frekuensi ya. Jadi nanti bisa dibedakan mana frekuensi, mana probabilitas. Oke, saya next. Kemudian ini menghitung koefisien kurtosis atau CK. Ya, ini sudah jelas juga persamaannya. CK sama dengan 1 per N, sigma NI sama dengan 1 dikali XI kurang X rata-rata pangkat 4. Ya. Terus dibagi X pangkat 4. Oke, ini tadi menghitung koefisien kurtosis yang CK, kemudian menghitung koefisien variansi ya, yang CV, ya CV per S per X rata-rata. S itu tadi standar deviasinya yang hitung. X rata-rata itu nilai rata-ratanya ya. Kemudian ini ada untuk menghitung curah hujan jangka pendek dengan periode ulang ya. Saya next saja. Ini ada contoh soal. Jadi contoh soal ini curah hujan maksimum stasiun hujan ujung kota Batu Malang ya. Kita bisa lihat tahun 98 sampai 2007. Jadi ada 10 tahun data, ya kan? Nah, kemudian di sini di data ini sudah ada data curah hujan maksimum di tabel ini. Ya, ada 76 pokoknya ini, jadi ini datanya ini 10 tahun. Kita ini menghitung analisis frekuensi curah hujan. Ya. Oke. Ada pasus ini. Jadi dari tadi data yang curah hujan data stasiun 10 tahun dengan curah hujan maksimum. Curah hujan maksimum tadi yang ini. Yang ini. Oh, curah hujan maksimum. Nah, ini kan kita menghitung analisis frekuensi curah hujan. Nah, tadi kan
koefisien kemenjangan, kurtosis dengan apa? Ya. Jadi kita lihat ini. Jadi rumus yang tadi kita gunakan, yang sini kita masukkan. Paham nggak? Dari sini kenapa? Paham nggak kenapa bisa 79,8 nilainya? Ini kan data 10 tahun. Jadi caranya itu kita jumlahkan ini nilai yang 10 tahun, baru kita bagikan 10 kan? Jadi nilainya yang 79,8 kita bagikan 10 karena N itu datanya 10 tahun. Maka dapatnya dia 79,8. Nah, sekarang ini ada lagi X ini. X I kurang X rata-rata. Nah, sekarang kita kalau ini kita masuk di rumus apa? Yang ini XI dikurang X rata-rata. Standar deviasi, ya. Jadi kita lihat, jadi kita hitung. Jadi X-nya, XI-nya itu berapa? XI itu 76 dikurang X rata-rata berapa kita gunakan? 79,8 pangkat 2. Di mana N itu? Jadi N-nya berapa? 10 kurang 1 kan? Jadi dia kita akarkan dapatnya 20,7403. Ini kalau dia keseluruhan ya? Gimana? Ada nggak bisa hitung satu? Saya minta dalam 1 tahun bisa dihitung nggak standar deviasinya? itu per tahun itu. Ini per tahun. Ini keseluruhan. Kalau sini, ini kan kita lihat di tabelnya XI kurang X rata-rata standar deviasinya kan minus 3,8. Ini dari mana minus 3,8 nya? Jadi berapa? 79,8 dikurangi 6 dapatnya minus 3,8. Jadi yang ini dikurangi sama yang dapatnya minus 3,8. Sekarang kalau XI dikurang X pangkat 2. Ada yang bisa dikerjakan satu orang? Yusuf bisa? Kita tuliskan saja di sini sehingga dapat nilainya apa tadi tuh? Sehingga dapat nilainya ini ada 14,44. Sehingga dapat dia nilainya 14,44. Yang XI pangkat 2. Itu di situ saja. Berarti kalau ini Bu, dia keseluruhan. Jadi dibagi data tahunan. Totalnya Bu, total dari 91,92 ini dia dibagi mengakarkan 10,1. Hasilnya berarti dia ini 20,74 Bu, yang keseluruhan dalam 10 tahun untuk standar deviasinya dalam 10 tahun. Oke, sekarang kalau yang lain, kalau nilai CV-nya, ya X per X-nya, ada yang bisa kerjakan? Yang nilai CV X per X, X-nya berapa? Terus kita bagikan berapa nilai rata-rata?
mendapatkan nilai standarisasinya 20,7403 dibagi 79,8, dapatnya 0,26. Oke, jadi ini termasuk penyelesaian apa? Analisis curah hujan dengan metode frekuensi curah hujan, ya. Jadi kalau kita menghitung analisis frekuensi curah hujan itu ya kita menggunakan metode ini, ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang bertanya, saya bertanya. Saya Bu, ini kan Bu untuk periode 10 tahun terakhir, bagaimana Bu? Adakah Bu untuk minimalnya atau maksimal untuk menghitung frekuensi curah hujannya itu dalam lingkup berapa tahun? Kalau misalnya kita menghitung curah hujan untuk mendapatkan pola curah hujan yang baik, yang akurat itu kita harus menggunakan data lebih dari 10 tahun. Karena kalau 10 tahun, 20 tahun itu lebih bagus. Data yang kita gunakan kurang dari 10 tahun, 1 tahun itu tidak akurat. Bisa saja pada saat pengukuran itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, entah itu dari segi alatnya kah atau cuaca iklim, ya. Jadi sebaiknya itu kalau kita menghitung data curah hujan itu sebaiknya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 50 tahun. Itu lebih bagusnya. Sehingga kita dapat pola curah hujan itu maksimal, ya. Oke. Jadi saya kira ini untuk metode analisis frekuensi curah hujan ini mungkin kalian sudah pahami ya. Dengan adanya contoh soal seperti ini, ya. Ini kan frekuensi curah hujan. Oke, jadi untuk contoh soal tadi sudah paham ya? Oke, jadi untuk pertemuan hari ini dengan contoh soal materi ini hari ini cukup. Tugasnya nanti saya berikan di kalam. Jadi kalian bisa download di kalam ya. Untuk batas pengukurannya Bu sampai kapan? Batasnya sudah ada di kalam. Nanti kalian bisa lihat ya. Sudah ada waktu yang ditentukan. Oke, hari ini cukup. Jadi silakan kita berdoa setelah belajar. Tadi bimbing oleh kakak kelas. Baik, telah selesainya pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.